Halo, aku Suci. Ini pertama kalinya aku membuat podcast. Sebenarnya udah lama banget sih pengen buat, cuma ya baru kesampaian sekarang. Poci, podcast Suci. Mungkin itu nama yang tepat buat podcastku ini. Di podcast ini mungkin akan membahas review buku-buku yang udah aku baca, dan hal-hal yang menurutku penting buat diomongin, dan juga sharing pengalaman pribadiku dan orang lain. Pokoknya mengenai apapun yang mau aku omongin. Kenapa podcast? Karena menurutku lebih simpel. Terus lebih leluasa aja sih untuk meluapkan pendapat. But anyways, tidak menutup kemungkinan ke depannya gak hanya dalam bentuk podcast yang aku share, tapi bisa vlog juga. So, di podcast pertamaku, aku mau membahas sebuah buku, genrenya novel, yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Sebelum aku mereview buku ini, kalian udah tahu belum siapa Bapak Pramudia Anantatur? Bapak Pramudia atau Bapak Pram dikenal sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sastra Indonesia. Bapak Pram telah menghasilkan lebih dari 50 karya, termasuk buku yang akan aku bahas ini, Bumi Manusia. Buku ini terbit pada tahun 1980. Diterbitkan oleh Hasta Mitra. Aku tertarik banget baca buku ini setelah banyak yang merekomendasikan untuk membaca buku ini pada saat itu. Selain itu, kalau kalian lihat covernya, perpaduan warna hijau dan kuning pada cetakan tanggal 17 Januari 2011 dengan gambar 4 orang sedang menaiki andong atau delman, di mana pada masa itu merupakan transportasi yang digunakan. Bumi Manusia merupakan buku pertama dari tetralogi baru yang ditulis oleh sastrawan Indonesia Pramudia Anantatur. Dan di buku ini mengangkat sebuah tempat di mana merupakan kawasan perkebunan tebu Surabaya, namanya Wonokromo. Oh iya, ini setting waktunya juga sekitar abad 20-an. Dalam novel Bumi Manusia aku kasih 5 dari 5 bintang. Aku sangat suka bagaimana penulis menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, di mana pemeran utama dipegang oleh seorang pribumi asli yang merupakan ningrat dari tanah Jawa yang bernama Minke. Minke merupakan salah satu anak pribumi yang bersekolah di HBS. Pada masa itu, yang dapat masuk ke sekolah HBS adalah orang-orang keturunan Eropa. Di sini penulis memberikan karakter Minke sebagai seorang pribumi yang pandai. Ia sangat pandai menulis. Tulisannya bisa membuat orang sampai terkagum-kagum dan pada saat itu dimuat di berbagai koran Belanda. Di buku ini Minke digambarkan sebagai seorang revolusioner. Minke berani melawan ketidakadilan yang terjadi pada bangsanya. Ia juga berani memberontak terhadap kebudayaan Jawa yang membuatnya selalu di bawah. Selain tokoh Minke, buku ini juga menggambarkan seorang nyai bernama Nyai Ontosoro. Nyai pada saat itu dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki norma kesusilaan karena statusnya sebagai istri simpanan. Statusnya sebagai seorang nyai telah membuatnya sangat menderita karena ia tidak memiliki hak asasi manusia yang sepantasnya. Tetapi yang menarik adalah Nyai Ontosoro sadar akan kondisi tersebut sehingga dia berusaha keras dengan terus-menerus belajar agar dapat diakui sebagai seorang manusia. Saya begitu kagum dengan karakter Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro mengajarkan kita melawan penghinaan, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya hanyalah dengan belajar. Nyai Ontosoro yang mempunyai kepribadian dan tutur kata yang sangat baik, banyak kutipan yang disampaikan olehnya. Selain itu, alur ceritanya cukup menarik untuk diikuti. Akhir cerita tidak dapat ditebak. Pada awal dan tengah cerita sih menurutku mungkin pembaca akan berpikir cerita akan berakhir bahagia dengan pernikahan Minke dan Analis. Tetapi endingnya, wah, gak nyangka banget sih, gak bisa ditebak. Terus kelanjutannya gimana? Kalian bisa langsung aja baca bukunya. Secara keseluruhan novel ini menggunakan alur maju, tetapi di tengah cerita terdapat kilas balik. Kayak misalnya yang dikutip dari Minke, agar ceritaku ini agak urut,
Biar ku utarakan dulu yang terjadi atas diri Robert sepeninggalanku dari Wonokromo. Menurutku ini alur cerita yang menarik banget. Selain sudut pandang dan alur ceritanya, tema yang diangkat dalam buku ini menarik, tentang kisah percintaan seseorang pemuda keturunan priai Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia di awal abad ke-20-an. Minke menjalin asmara dan akhirnya menikah dengan analis, anak dari Nyai Ontosoro dan Tuan Melema. Lokalitas dari buku ini kerasa banget. Ketika menceritakan Monokromo dengan perkebunan, aku langsung ingat kampungku di Jawa. Di buku ini dijelaskan bagaimana sebuah perkebunan, peternakan, dan perdagangan milik Nyai Ontosoro, pekerjaan apa yang dilakukan di sana, dinamikanya seperti apa, sangat detail. Kelebihan buku ini sangat cocok dibaca untuk semua kalangan remaja, tapi kelemahan buku ini banyak bahasa yang sulit dimengerti sehingga tidak cocok untuk anak-anak. Overall, suka banget sama buku ini. Buku ini sangat menarik dan berkualitas. Gaya berceritanya juga oke. Pokoknya kalian mesti baca buku ini. Seru deh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian bisa dengerin podcast-podcast yang mau aku bahas. Oh iya, bisa juga kalau kalian ingin merekomendasikan buku untuk dibaca dan aku bahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.